Oke, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Biar ngantuk juga ini jam setengah 4 bikin video untuk kalian, nanti di upload jam 4. Akan saya bahas di sini strategi pembahasan koin PP. Kenapa orang rungkat, kenapa orang sambil rugi, akan saya jelaskan secara gamblang sedetil-detilnya untuk kalian. Tadi sebetulnya sudah bikin video di PC-nya sudah ngoceh capek-capek, PC-nya rekamannya mati. Sebetulnya saya nggak mau ngoceh di sini. Mau kan TA sudah lama nggak saya bahas TA dengan layarnya nyusruk. Tadi udah ngoceh bikin video, ternyata nggak kerekam gitu ya. Kita langsung ngoceh lagi di sini untuk kalian. Banyak pertanyaan kenapa Mas Bro, di grup saya juga banyak pemula masuk grup, kok sampai banyak orang rungkat ratusan juta di dalam kripto. Satu adalah main future, lepret, ingin cepat kaya. Future itu taruhannya, itu adalah taruhannya koin kita hilang, karena itu termasuknya judi tebak-tebakan. Kita pasang long, dibanting ke bawah, kita pasang short ke bawah, dipam ke atas, karena datanya ada di mereka. Itu makanan yang paling legit, belemak. Future itu tinggal tunggu kapan waktunya saja rungkat. Apalagi yang tidak tahu persis dalam belajar main future, lepret trading, itu harus ada stop loss. Main trading, main future pemula nggak ada stop loss, konyol. Pelajarannya banyak kawan. Di grup rungkat di Mas Bro, terserah, nggak ada belajar yang singkat. Baru di grup 6 bulan, 5 bulan, 1 tahun, belum apa-apa, paling nggak 1 siklus ngalami bull market, bear market, ngalami winter, ngalami kejadian baru seperti prematur tahun 2025. Gara-gara apa itu kita pelajari, ambil hikmahnya. Orang sekolah aja TK, SD, SMP nggak ada yang langsung kuliah, nggak ada. Belajar pinginnya instan, cepet pinter, cepet pandai, cepet cuan, cepet kaya. Modal sedikit pinginnya kaya raya, modal pingin cuan banyak tapi nggak mau juga rugi besar. Mana ada. Semua ada risiko, dan saya jelaskan dalam dunia kripto, risiko tinggi bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Pertama, banyak yang rungkat, main lepret. Kedua, titik jual, titik beli nggak pas. Ketika murah kayak gini lari, ketika mahal masuk, bukan malah jualan. Itu faktor pertama, itu kedua itu. Kemudian faktor ketiga, di dalam dunia kripto kadang-kadang kita nggak tahu koin itu berfundamental atau enggak. Asal koin dihajar, kita harus bisa melihat historinya. Koin apa yang saat bear market berdarah-darah mampu bertahan. Ini contohnya PP bertahan, ETH, BNB, Solana, kan gitu. Jangan masuk koin baru yang nggak mampu bertahan, kalian tembak yang banyak, ditungguin sampai bertahun-tahun nggak akan kembali. Beda yang beli di BTC 2,1 miliar kok sekarang jatuh harganya di bawah 1 miliar, nggak usah takut. Suatu saat kembali lagi 2, 3 miliar, 4 miliar bisa, asal kapan waktunya, kapan tahunnya. Karena apa? BTC itu pas terjadi BTC season hanya 1 koin BTC. Ketika masuk altcoin season dibagi ribuan koin. Itu ini termasuk pelajaran kita untuk siklus baru. Kita kan baru pertama halving BTC tahun 2024 itu kejadian ETF BlackRock itu kan. Kita sudah dikasih kode sebetulnya sama alam, ETF BTC, ETF BTC. Harusnya kita masuknya ke ETF semua, BTC semua, beli BTC waktu itu. Memang kita masih pelangap kayak kebo. Karena baru pertama kan, maklum, yang namanya baru pertama ya, kita sadar menyadari. ETF nggak jual ETF PP, nggak jual ETF yang lain-lain, ETF Doge, ETF SIBA kan nggak ada. Waktu pertama awal ETH pun kan nggak ada, baru sekarang banyak menjamur. Awalnya kan hanya BTC, kita harusnya waktu itu masuk BTC. Itu kesalahan juga. Dari kesalahan itu ya kita akan banyak pelajaran itu dari kesalahan. Kedua lagi ya, ketujuh kali ya, banyak juga yang salah persepsi, pola pikir, mindset dirubah.
wah yang penting please baby doge murah. Banyak juga di komen di YouTube minta bahas baby doge please, males banget saya jelaskan juga sih tempo hari, nggak enak juga. Baby doge please dibeli, koinnya banyak berkarung-karung berjibul. Anda jangan melihat koinnya yang banyak berjibul, berkarung-karung, bertrek-trek, bermiliaran, tapi nggak ada gunanya, nggak laku buat apa. Kita pola pikir mindset kita dirubah. Jangan mikir koin banyak, walaupun nggak ada satu BTC, kita hitung modal kita punya margin berapa. 250 juta saat bear market, ataupun saat 1 miliar kita masuk di BTC waktu ETF itu, kemudian menjadi 2 miliar, artinya walaupun kita nggak punya satu BTC, modal kita naik dari yang masuk tahun 2022 berarti 8 kali lipat karena 250 juta menjadi 2 miliar. Yang masuk di 1 miliar menjadi naik 100%. Dilihat modal kita 100 juta naik 100% jadi 200 juta. Nggak usah mikirin koinnya yang masuk di harga murah naik 4 kali lipat. Ya punya uang 100 juta jadi 400 juta, nggak usah melihat koinnya, tapi yang dilihat margin kenaikan daripada kita punya modal. Mindset harus dirubah. Itu ya, itu banyak kerugian di situ. Kalau salah masuk di BTC, ETH, BNB sih aman-aman saja. Kapan waktu berapa tahun ke depan ya akan balik lagi. Tapi koin-koin yang tai-tai ini bahaya sekali. Dulu kan ada namanya Litecoin katanya silver cryptocurrency, ada namanya Filecoin, ada yang namanya macam-macam, Algorand, habis semua kawan, habis semua. Dan harus tahu bahwa koin itu kita cermat untuk long in berjangka panjang itu harus tahu fundamentalnya, holdernya harus naik terus seperti PP, exchange semua, listing semua, orang-orang besar ada di sini, peredaran supply udah beredar semua, debtnya nggak ikut campur, investornya banyak. Ini yang perlu harus kita pelajari. Game tapi kita harus cerdas, jangan ngasal game gitu ya. Kalau kita melihat sekarang Bitcoin season ya, kita akan lihat. Saya tadi sudah mau rekam layar sebetulnya, nggak bisa tadi nggak bisa. Nanti sebentar kawan, masih pagi ya, masih ngantuk juga ya, tapi tetap saya bikin video untuk kalian. Oke, sebelum bahas PP ya, kita bahas pengalaman fundamental dulu. Sebentar kawan, ini masih berputar, saya mau masuk ke CMC dulu. Yang pertama adalah untuk yang kemarin sempat ke-13, ini sudah loncat fear and greed-nya ataupun ketakutan ketamakannya sudah masuk 22. Mending lah, sudah nggak takut banget. Kemudian kemudian altcoin season-nya ini masuk ke 49, di persimpangan jalan antara akan kesana akan altcoin season, kesini akan Bitcoin season. Akan tetapi Bitcoin season sudah dimulai dari awal tahun 2024 di saat halving BTC hingga sekarang. Saya rasa cenderung masuk ke altcoin season mungkin. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita masuk ke top CMC, kita bisa diklik di sini altcoin seasonnya. Bisa kita untuk jadikan pelajaran panduan untuk kita untuk buy and sell. Contohnya ini bisa berada ya di grafik, saya bacakan saja. Saya ada berada di grafik indeks altcoin season. Grafik indeks altcoin season saat ini berada di dasar. Artinya altcoin ini sangat murah untuk masuk, bukan untuk jualan. Gitu loh. Saya ulang lagi, grafik altcoin season indeksnya sekarang ada di bawah. Artinya masih BTC season, dan grafik indeks altcoin season di bawah artinya harga altcoin murah. Waktunya kita masuk. Dan waktu tahun 2024 sempat altcoin season indeksnya grafiknya ada di 75. Artinya itu waktunya TP. Gitu loh. Dan dilihat BTCD-nya juga waktunya TP. Itu karena 75 pas di garis yang biru altcoin seasonnya, berarti BTC seasonnya masuk 25. Kita waktunya TP di situ. Tapi belum sampai 100 mas bro, belum tentu sampai 100. Kadang mentok di 75 tahun 2024. Kadang mentok di 80. Kadang mentok di 90.
Kalau terjadi full 100% juga bisa. Makanya untuk menyikapi, untuk mengakali, mengintili mereka KTP ataupun mengakali mereka KTP yang masuk koin sekarang 0,4 di PP, kita kombinasikan dengan BTCD, kita kombinasikan dengan grafik indeks altcoin season. Daripada pusing, saya kasih matangnya saja. 0,1 TP sekian persen, 0,2 TP sekian persen, 0,3 TP sekian persen, dan seterusnya. Itu yang saya lakukan tahun 2024 ketika harganya jatuh seperti saat ini. BlackRock TP di berapa? Triliunan koin PP. BlackRock TP di 0,46. Saya pas tahu BlackRock TP dan turun, saya TP di 0,43 gitu. Akan tetapi, apa kita tahu kalau BlackRock mau di TP di 0,46? Hati-hati yang punya dia, yang ngomong dia. Dan itu kan belum tentu direncanakan. Mungkin spontanitas juga, dia udah punya triliunan koin PP, sudah cuan banyak, TP saja lah di situ. Nah, untuk mengintili, untuk menyikapi, untuk mengakalinya, TP bertahap. Jikalau BlackRock kemarin TP di 07, kita aman, kejual 07, 06-nya kejual, 05 kejual. Kemarin TP di 04 BlackRock, kita udah TP dari 01, 02, 03, kita selamat. Gitu loh. Dan juga nanti setelah terjadi altcoin season, ya TP bertahap seperti itu lagi. Contohnya kalau nanti kita TP di Rp1, kemudian BlackRock kita nggak ngerti TP di 0,9, kita nggak kejual dong. Dimakan sama BlackRock. Itu tekniknya begitu. Makanya nanti walaupun akan sampai Rp1 ataupun Rp2 perkiraannya, tapi kan takutnya BlackRock menggunting dulu sebelum target yang kita mau 1 ataupun Rp2. Ya caranya TP bertahap untuk kita nggak serakah. Jikalau sampai ke Rp2 ataupun Rp1, kita masih punya barang untuk dijual tinggi, jangan serakah. Ini game. Kalau nggak sampai Rp1-2, hanya 0,9, kita sudah terjual di 0,9 karena kita sudah di TP order sell dari sekarang. Kemudian yang mengenai pemain lepret ataupun trading, semua belajar itu perlu waktu. Dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Nggak ada tanpa TK, SD, SMP langsung kalian ke perguruan tinggi. Di grup baru 6 bulan, baru 1 tahun. Sudah keluar katanya nggak cuan di Mas Bro. Pelajaran belum selesai. Harus mengalami bear market, bull market, winter, sideways. Dan kemarin siklus model gemblong, model baru prematur itu kita jadikan banyak pelajaran di situ. Kejadian tahun 2025 nggak bull setelah halving BTC tahun 2024 1 tahun itu. Itu pelajaran baru juga. Karena masuknya kemarin ETF BTC semua, kita kecolongan di situ. Itu yang terjadi, faktanya seperti itu. TP harus TP bertahap supaya kita nggak kecolongan, ya. Altcoin season indexnya, grafiknya sekarang di bawah mulai akan ngaceng ke atas dikit-dikit. Artinya akan altcoin season. Ya, dan kondisi masih sangat di bawah. BTCD-nya masih di atas. Dikombinasikan antara BTCD, grafik altcoin season indexnya, dan harga yang terjadi saat ini. Daripada kalian pusing, saya kasih matangnya saja. 01, 02, 03, 04 mulai di TP dari sekarang. Ya, belajar itu perlu waktu dan lama supaya kita itu mendapat pengalaman yang lebih banyak. Masa mana bisa SD ngalahin SMA, mana bisa SMA ngalahin perguruan tinggi. Contohnya kalian belajar trade, belajar trading. Masa orang trading nggak ada stop loss? Harus dikalkulasikan. Saya kalau cuan, lepret sekalian, saya kalau lepret sekian kali lipat, saya lepret umpamanya 10 kali lipat, saya akan mendapatkan cuan 100 juta umpamanya. Tapi saya kalau salah analisa, misanalisa, saya harus rugi sekian persen, stop loss di
25% umpamanya ruginya umpamanya 25 juta. Itu ada hitung-hitungannya. Kalau saya cuan 100 juta, kalau saya rugikan 15 juta, harus saya stop loss, atau 25 juta ataupun 10 juta, terserah kalian. Harus ada stop loss. Gagahan, bisa trading, bisa main future. Di grup aja belum ada 1 tahun sudah keluar, saya udah pinter trading, main future. Masa? Saya ketawa, hihihihihi, model opo, mau jual dari mana? Masa orang trading nggak pakai stop loss? Konyol. Itu harus ada stop loss, saya harus hitung-hitungan. Kalian kan main judi, main lepret, main trading, datanya datanya ada di mereka. Kalian pasang long, dibanting sama dia, kena. Kalian masang short, dipam sama dia, kena. Makanya pakai stop loss. Kalau kemudian nanti antara yang long sama yang short, kebanyakan yang long ataupun kebanyakan yang nge-short, diperkirakan akan ke atas, kalian cuan, pam ke atas, dapat 10 kali lipat leplet kalian. Tapi ketika misanalisa kemudian dibanting ke bawah, saya harus pasang stop loss di sekian. Jangan sampai habis nggak ada stop loss, bonyok. Iya kan? Katanya ada yang komen, Mas Bro sok pinter. Bukan sok pinter, tapi memang perlu waktu. Belajar itu perlu waktu. Altcoin season indexnya, grafiknya di bawah, waktunya masuk. Kok tahun ini nggak ngaceng-ngaceng, kok nggak cuan-cuan? Ya buang grafik altcoin season indexnya aja di bawah. BTC season masih terjadi dan fear and greed-nya juga masih orang takut, dan altcoin season indexnya juga di angkanya masih di 49, di pertengahannya belum. Nunggu paling enggak 70%. Altcoin season dimasuk di angka 70 itu baru mulai ngaceng-ngaceng, dan BTCD-nya biar turun di bawah 50%. Gitu. Sekarang kan masih 58. Itu ya, saya udah jelasin, itu udah mati-matian untuk kalian semua. Isinya nyibir, pinginnya modal kecil, cepet cuan kaya, cepet cuan dadakan, cepet kaya. Ingin cuan miliaran tapi nggak mau rungkat juga. Ya mana ada. Pelihara ayam juga banyak yang mati, tanam bawang pas panen juga pas murah, macem-macem. Timun lagi mahal, di sini barangnya juga mahal, juga nggak ada, nggak bisa dagang timun. Orang di pasar kan begitu. Ya, kita kan barang nggak busuk. Ini PP sudah mulai masuk 0,044 ya. Ya sabar saja, pokoknya PP koin permanen yang akan bermasa panjang. Yang terbaik sekarang tidak ada meme coin lain menurut saya untuk yang saat ini saya lihat yang akan jadi the next BTC, mudah-mudahan, karena GZ adopsi sangat banyak di sini ya. Karena kalau Bitcoin itu kan terseleksi alam. Nah ini PP juga kayaknya terseleksi alam ya. Ini kuat banget ya koin CMC ya. Nggak pernah turun dari 2 juta ke atas terus. Kemarin udah saya pelajari, mentoknya di 2,1 kemarin. Itu udah naik lagi, ini udah mulai menghijau lagi. ETH udah menggila lagi, naik 8%. ETH so mulai hijau-hijau dikit-dikit, pelan-pelan lah ya. Sabar. Pokoknya itu dasar-dasar dalam bermain kripto. Titik jual, titik beli harus pas. Dikombinasikan antara BTCD, indeks altcoin seasonnya, grafik altcoin seasonnya, macam-macam, fundamentalnya lagi seperti apa. Kemarin kecolongan di tahun 2024 halving BTC dan ada ETF BTC. Sebenarnya masuknya BTC karena kita kejebak, karena baru pertama ada ETF, disangka ETF BTC terbang, nanti altcoin season ngikuti kayak yang sudah-sudah, ternyata duitnya masuk ke BTC semua ya. Dan untuk masuk altcoin season bukan setiap koin akan naik semua, hati-hati, karena untuk BTC season hanya satu BTC, hanya satu koin. Untuk altcoin season dibagi koin yang ribuan jumlahnya, harus masuk yang sesuai histori, yang dep-depnya yang benar, nggak gemblung ya. Masuklah BNB, Uniswap, macam-macam, jangan yang aneh-aneh. Cardano aja nggak pantas harganya di bawah 3.000, tapi seminggu ini naik 10% ya. Ya pokoknya kita nerima saja lah, gimana caranya supaya ya ini yang naik-naik tuh meme core ini naik juga ya. Tapi peredaran supply-nya masih sedikit dan depnya masih megang banyak. Ini cara halus-halusan ini. Nanti takutnya kayak Repto, tapi ini Grayscale masuk ini juga.
pusing banyak koin, ya sabar saja lah kita masuk koin yang kita tunggu. Saya pernah ngomong juga pan terbang sampai 28% nih dalam satu minggu. Ya itu yang koin-koin yang ada historinya, yang punya holder, yang ada real projectnya. Itu kan saya bilang kan untuk jaringan Solana yang akan membawa Jupiter deck-nya, dan kemudian yang buat untuk meme coin ada di fund. Kalian masuk fund sama Solana sama Jupiter yang ada hubungannya dengan Sol. Kalau yang ada hubungan dengan ETH yaitu ada Polygon, Uniswap, PP, ARB, ya macam-macam banyak ya. Kemudian ya udahlah, saya udah capek, udah ngantuk banget ini. Saya rasa cukup untuk pagi hari ini, nanti kapan siang bikin video lagi ya. Yang penting semangat, kita ikuti aja apa yang mereka mainkan. Selagi kita holding koin-koin yang bagus-bagus, saya rasa sekarang untuk PP nggak ada lawan ya selain Shiba dan Doge. Yang koin-koin yang baru ada Bong, ada Blocky, ada MUK, ada yang lain-lain sudah makin nyusruk. Untuk PP itu hanya butuh kenaikan cuma 4 kali lipat saja udah mendekati ATH, sedangkan Shiba butuh 13 kali lipat. Doge masih juga jauh, apalagi dengan market cap yang sudah gede. Secara hitungan fundamental, kasat mata, hitungan matematika akan masih oke di PP. Oke ya, yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap dia riset sendiri. Dan dunia kripto berisiko tinggi. Ustaz Suwanto mendayak, semua tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just